banyak orang yang ngerasain udah nggak kuat lagi dalam hidupnya tapi dikuat-kuatin. Benar nggak? Ada yang sedang ngerasa kayak gitu? Berpura-pura kuat, dikuat-kuatin, udah nggak tahan lagi tapi ditahan-tahan. Itulah gencana. Sharington di Kota Tangerang. Please welcome Gurunda Ustadz Hana Nabari dan juga Ustadz Agam Bandung ya. Bentar, tadi masih kita keluar nggak ada yang ngeluarin kamera ya? Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gurunda, apa kabar Ustadz Hana? Alhamdulillah, senang banget. Hari ini kita acara bareng Ustadz yang lagi viral. Nah, benar. Lagi rame dihujat. Pernah ke sana, saya juga pernah. Saya kalau ikutan ayam mana pasti gitu sih. Berarti banyak yang nonton. Terus Agam sehat nggak? Ustadz Agam sehat. Gurunda, izin dulu kita mau memberikan kesempatan pada Ustadz Agam. Ustadz Agam untuk menyampaikan Silakan. materinya. Silahkan Ustadz Agam. Bismillahirrahmanirrahim. Yusallimu saghiru 'alal kabir wal barru 'alal qa'ir yusallimu nadhir la yatabakhkhar bi hararatil masya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmi. Kalau bukan karena rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah, cinta kasih sayangnya Allah, kita nggak bakal bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nggak bisa. Mau kita ruku sampai 60 tahun, mau kita sujud sampai 60 tahun, mau kita takbiratul ihram, mau kita haji atau segala macam, tapi kalau nggak ada rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah, kita nggak bakal bisa masuk ke dalam surga. Nggak bakal pernah bisa, dan kita nggak bisa menjamin mana sujud kita yang diterima sama Allah, mana ruku kita yang bisa diterima sama Allah, mana takbiratul ihram kita yang diterima sama Allah, mana sholat kita yang diterima sama Allah, mana puasa kita yang diterima sama Allah, kita nggak tahu. Tapi semoga dari setiap amalan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan datangnya kita ke kajian ini itu diliputi sama rahmahnya Allah. Amin amin Allahumma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna ahadukum minkumul jannah. Kalian semua, saya juga di sini itu tidak bakal bisa masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Illa bi rahmati, kecuali karena rahmatnya Allah, kecuali karena kasih sayangnya Allah. Wala ana, kata Rasulullah. Even ana sekalipun, kata Rasulullah, bahkan saya itu nggak bakal masuk ke surga. Illa bi rahmati, kalau bukan karena rahmatnya Allah. Jadi datang ke sini mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah. Dan amalan yang kita anggap, ini kan kita anggap kayak ya udah amalan-amalan kita simple, bahkan kita ikut ke sini pun nggak kita sadari, ya udahlah amalan-amalan biasa aja. Dan mungkin bisa jadi amal-amalan yang kita remehkan, amal-amalan yang kita katakan nggak berarti, yang kita katakan amalan-amalan berarti itu kan kayak kita, oh gue pernah umroh, gue pernah haji, gue pernah masih 100 juta, itu kan kayak berarti. Tapi kalau kita datang-datang ke tempat kayak gini, itu kan kayak kita mikirnya ini amalan-amalan yang udah simpel biasa gitu. Cuman di sini yang harusnya kita notice, ini kan selaras dengan perkataan Ibnu Athaillah di kitab tasawufnya. Amalan yang potensi diterima itu adalah amalan yang ketika kita melakukan amalan tersebut dan kita melupakan segera amalan yang kita lakukan. Amalan yang kita nggak ungkit-ungkit lagi, itu adalah amalan yang potensinya itu bisa diterima. Berbeda dengan amalan yang kita lakukan tapi kita malah upload di sosial media, info lagi ruku. Ada yang kayak gitu, ada itu di meme lagi ruku, maksudnya selfie lagi ruku dan baca. Amalan-amalan kita nggak mungkin lagi, itu potensinya bisa lebih diterima daripada amalan yang walaupun besar tapi kita mungkin. Dan amalan yang kita anggap remeh itu nggak bisa kita anggap remeh, dan kita nggak pernah tahu mana amalan yang kita anggap remeh itu yang bisa mengantarkan keriduan Allah kepada kita. Amalan yang bahkan menghadirkan rahmatnya Allah kepada kita nggak pernah tahu.
Coba bayangin, kita terlelap di malam hari, kita tertidur di malam hari. Boleh jadi pintu langit itu diketuk oleh lisan-lisan yang mendoakan kebaikan untuk kita. Pintu langit itu diketuk oleh mereka-mereka yang mendoakan ampunan untuk kita. Datangnya dari mana? Mungkin bisa jadi dari saya yang senyum ke teman-teman, atau teman-teman yang senyum kepada saya, atau nanti keluar dari pintu ada yang berpas-pasan kemudian diberi senyum. Itu kan kita anggap amalan-amalan yang udah sepele, tapi bisa jadi dari amalan-amalan yang kayak gitu malah bisa mengetuk pintu langit. Atau bahkan amalan-amalan yang ada orang kekurangan, kita beri sedikit kelebihan. Ada mereka yang sedih, kemudian kita berikan kebahagiaan. Ada yang mereka kelaparan, kita beri makan. Nah, boleh jadi dari amalan-amalan yang kita anggap remeh itu bisa menghadirkan ridhonya Allah pada kita, cintanya Allah sama kita. Dan bisa jadi amalan yang kita anggap remeh itu yang menghadirkan cinta, itulah yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Jadi jangan pernah mengunderestimate-kan rahmatnya Allah. Sejatinya kita semua di sini kalau bukan karena rahmatnya Allah, tak bakal bisa. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu di jalan dan engkau memberikan senyuman. Bunda Ustaz kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Buni, Pak Zira, Ustaz Agam. Rencana ini sebetulnya karena saya pengen ngebahas banyak orang yang ngerasain udah nggak kuat lagi dalam hidupnya tapi dikuat-kuatin. Benar nggak? Ada yang sedang ngerasa kayak gitu? Berpura-pura kuat, dikuat-kuatin, udah nggak tahan lagi, tapi ditahan-tahan. Itulah bencana. Dan saya pengen nyari dari Al-Quran, dari hadis, ada nggak ya nasihat-nasihat Islam, nasihat dari Allah dan Rasul, supaya kita bisa nguat-nguatin diri kita dalam menjalani sesuatu. Seringkali kita udah ngerasa nggak kuat, tapi dikuat-kuatin aja. Kayak misalnya anak yang baru merintis karir sambil kuliah, tapi menafkahi orang tua. Ketika orang tuanya nanya, kamu gimana, nggak apa-apa, kamu ngirimin buat ibu, nggak apa-apa bu. Padahal kita nangis dan berdarah-darah. Tapi kita selalu bilang nggak apa-apa. Suami bilang nggak apa-apa kepada istrinya, padahal di luar dia kerjanya luar biasa. Dia dihina, dia sampai berdarah-darah, luka-luka, kena hujan, angin, segala macam. Pokoknya sampai ke rumah dia pengen nunjukin kalau dia tuh nggak apa-apa. Istri apalagi, ibu-ibu tuh lebih keren lagi loh rencananya. Ya udah belepotan habis-habisan, udah segala macam. Pas suaminya pulang, dia selalu menampilkan dirinya kalau dia tuh nggak apa-apa. Sampai-sampai suaminya tuh nggak ngerti cara menghargai perjuangan istri, karena nggak pernah ngelihat sisi apa-apanya. Yang dilihat selalu sisi nggak apa-apanya. Kita tuh udah nggak kuat lagi dengan beban hidup, tapi dikuat-kuatin. Terus apa yang bikin kita kuat? Saya nggak pengen sharing tentang harus berhasil, nggak juga. Saya bukan lagi bicara tentang kunci sukses kali ini, tapi saya pengen sharing dan motivasi tentang kunci bertahan aja. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita nggak bisa bicara terlalu pragmatis, bisa sukses, ideal, bisa sukses. Ada hal yang kita cuma bisa bertahan doang. Kita nggak berharap lebih. Untuk bertahan aja itu udah uyuhan ya, kalau kata orang Sunda. Uyuhan. Mendingan lah kalau bisa bertahan itu juga. Tapi banyak orang yang jangankan bertahan, berpura-pura aja nggak mampu lagi. Jangankan kuat, berpura-pura kuat, dikuat-kuatin aja udah nggak kuat. Terus gimana caranya? Biar kita bisa selalu mengatakan, nggak apa-apa, aku rapopo, tenang naon, aku nggak apa-apa. Bahasa Arabnya labas, atau bahasa Arab gaulnya malish. Malish. Itu yang diucapkan sama seorang jurnalis senior di Gaza yang kehilangan dua putranya, dua-duanya jurnalis juga, dibom sama Israel tadi. Ketika anak pertamanya syahid, dia bilang malish. Anak keduanya syahid, walaupun dia menangis, dia bilang malish. Aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Atau seorang kakek di Gaza juga yang terkenal cucunya sama anaknya meninggalkan sekeluarga, terus kakek ini
menyimpan banyak foto-foto tentang cucunya, baju cucunya, termasuk kucing yang akrab sama cucunya, tapi kucing itu selamat. Sehingga ketika kakek ini ada di antara puing-puing reruntuhan rumah cucunya, kucing itu datang seolah-olah pengen menghibur dia. Kucing itu seolah-olah bilang, rencana, yo. Terus kakek itu, ya aku nggak apa-apa. Terus ketidak apa-apaan dia, emang dia nggak apa-apa? Apa-apa? Ini apa sih? Ya gitulah pokoknya. Emangnya si kakek itu nggak sedih? Sedih. Si kakek itu kuat? Enggak juga. Nggak usah pura-pura kuat deh. Semua kita tuh ada sisi lemahnya. Kadang-kadang hidup itu menyerang justru titik paling lemah dalam diri kita. Suka kayak gitu tuh. Ada orang yang paling lemah dalam urusan harta, ada yang lemah dalam urusan perasaan, ada yang lemah dalam urusan ego, ada yang lemah dalam urusan pertemanan, keluarga, segala macam. Kadang-kadang dia tuh nyerangnya itu pas di bab yang kita paling lemah. Terus kita gimana? Apakah kita mau kalah? Kita harus berusaha untuk kuat, tapi kita nggak mampu. Terus gimana? Apa nasihat agama biar kita bisa muat-muatin diri kita yang udah nggak kuat? Hadis riwayat Tirmidzi. Apa kata Nabi? Intizarul faraj min indillah min afdalil ibadah. Menunggu datangnya pertolongan Allah itu adalah ibadah yang paling afdal. Maka menurut saya, bencana itu adalah ungkapan tentang keadaan seseorang yang bertahan, keadaan seseorang yang diam, yang menguat-kuatkan diri sampai datangnya pertolongan Allah, jalan keluar, solusi dari Allah SWT. Itulah hakikat dari bencana yang saya paham. Sehingga ketika seseorang ditanya, kamu gak apa-apa kayak gini, gak apa-apa. Kamu dengan kondisi ini gak apa-apa. Sebetulnya dia apa-apa, tapi dia tahan. Sampai datangnya pertolongan Allah, berarti dia sebetulnya sedang apa? Sedang menunggu, sedang pasif, sedang diam, sedang bertahan. Dan itu dalam bahasa hadis disebut dengan intidharul faraj, menunggu datangnya jalan keluar dari Allah. Dan dia adalah afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling afdal. Sehingga menurut saya, bencana itu adalah ibadah. Karena saya di Mesir dulu kan ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Salah satu di antara tugas orang-orang tafsir itu adalah mentranslate narasi-narasi agama kepada bahasa dakwah. Karena dakwah saya sejak 2014 itu adalah segmentasi anak muda, atau genrenya adalah anak nongkrong, anak main, anak gaul, anak komunitas. Maka tugas saya adalah gimana cara mentranslate, menerjemahkan narasi-narasi agama ke bahasa umatnya, ke bahasa kaumnya, ke bahasa anak muda nongkrong. Salah satunya adalah narasi intizarul faraj, menunggu datangnya pertolongan Allah. Gimana cara mentranslate-nya? Bencana. Ha huwa tarjamatu li intizaril faraj. Ma huwa bencana? Ma huwa bencana? Apa itu bencana? Al-gencana. Gencana itu adalah, kan kalau pakai al berarti adalah. Dalam bahasa Arab itu kalau ada al berarti adalah. Jadi kalau saya bilang gencana itu adalah, bahasa Arabnya al-gencana. Gencana itu adalah, maaf ya agak-agak norak, agak jelas. Al-gencana, gencana itu adalah intizarul faraj minallah. Ini ya, yang buat yang protes-protes, kajian kok cuma kuat, judulnya bahasa Korea-Koreaan, terus pamer-pamer kostum, outfit dan segala macam. Ini saya kasih tahu. Judul saya Al-Gencana. Bahwa gimana lafzi dan dia secara lafaz maknanya adalah intizar min ghairi al-yaks, menunggu tanpa putus asa. Ha huwa gencana. Afala ta'qilun? Apa sih? Oke, balik lagi ya. Apa tadi teh? Al-gencana. Al-gencana, gencana itu artinya intizarul faraj minallah. Gencana itu adalah menunggu datangnya pertolongan Allah. Sehingga saya menyimpulkan bencana itu adalah ibadah, sebagaimana hadis Tirmidzi, intizarul faraj minallah afdalul ibadah, menunggu datangnya pertolongan Allah itu walaupun
dengan dikuat-kuatin, ditahan-tahan, dimampu-mampuin walaupun sebetulnya nggak tahan lagi, itu afdalul ibadah, itu sebaik-baik ibadah. Maka bahagialah kalian ketika ditanya kamu nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, kamu tuh lagi ibadah. Walaupun kamu sebetulnya nggak apa-apa, tapi kamu bilang nggak apa-apa, itu tuh ibadah banget loh. Suami yang bilang aku nggak apa-apa dengan pekerjaan ini, nggak apa-apa dengan beban ini, Mas anak mau kuliah gitu, udah masuk kuliah, biaya sekian, kamu nggak apa-apa, itu ibadah banget. Walaupun belum bisa ngasih solusi, sekedar bilang nggak apa-apa doang, itu tuh ibadah loh teman-teman. Karena apa-apa itu bermakna alias atau bermakna syakawa, keluh kesah. Sedangkan kita adalah mengeluh banyak keluh kesah, sehingga ketika kita menghindari kata-kata keluh kesah, kita switch, kita ganti dengan nggak apa-apa, nanti kita sedang melakukan ibadah yang luar biasa. Dan itu sebuah semacam apa ya, membangun alam bawah sadar kita untuk tetap bertahan. Katakan sebanyak mungkin aku nggak apa-apa dengan bahasa apapun. Korea bilang kayak gitu, nanti orang Jepang bilang apa misalnya. Kalau kita sebagai orang Indonesia ya udah kita bilang aku nggak apa-apa, aku orang pokok. Jadi ucapkanlah kalimat itu dengan niat ya, karena aku lagi nunggu datangnya pertolongan dari Allah. Aku lagi nunggu Allah mengijabah doaku. Kan Allah mengijabah doa kita tuh di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita pengenin kan. Kita berdoa ya Allah jodoh ya Allah, ya Allah jodoh ya Allah. Cowok-cowok tuh ada gitu kan. Terus pas keluar dari ruangan ini, setiap cewek yang keluar, apakah ini ya Allah? Semuanya dianggap kayaknya ini deh, kayaknya ini deh. Tahukah itu apa? Itu penyakit jomblo. Jomblo cowok itu, nggak tahu kalau cewek ya. Cowok itu, kalau dia masih jomblo nih, apalagi udah ngenes gitu kan, setiap ketemu cewek, ini kayaknya ini deh, kayaknya ini deh. Setiap ketemu cewek, maka ketika dia berdoa ya Allah jodoh, ya Allah, ya Allah jodoh, setahun belum dapat, 2 tahun belum dapat, 10 tahun belum dapat, maka ketika dia bilang kamu nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, dia 10 tahun beribadah. Daripada dia bilang, ya udah aku nyerah. Itu kalimat al-yas, la tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maka kata-kata nggak apa-apa atau bencana adalah kalimat orang yang tidak berputus asa. Kata para ulama, kekuatan kita dalam menjalani masalah itu tergantung value yang sedang kita perjuangkan. Apa value yang membuat kita bertahan? Kita harus cari alasan bertahan. Kalau enggak istilahnya value, carilah riset lah minimal. Cari alasan apa yang bikin kita bertahan. Salah satu cara bertahan itu adalah mendengar kisah-kisah baik. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika naba'ahum wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbita bihi fuadak. Begitulah kami kisahkan kepadamu kisah-kisah Rasul agar menjadi peneguh hatimu. Teguh hati itu adalah kencana. Walaupun berat masih bilang nggak apa-apa. Itu bahasa Arabnya as-sabat, bertahan. Apa cara bertahan? Salah satunya adalah mendengar kisah-kisah yang baik. Kapan Nabi mendengar kisah-kisah yang baik? Membaca Al-Quran. Kapan lagi Nabi mendengar kisah-kisah yang baik? Isra Mi'raj. Ketemu Musa cerita, wahai Muhammad, saudaraku, dulu aku menghadapi Firaun, kamu baru menghadapi Abu Jahal, akhirnya lebih kuat lagi. Dulu umatku itu, Bani Israel, mereka bawel banget. Makhluk paling bawel di muka bumi itu adalah Bani Israel, bawel banget mereka. Maka sering-seringlah membaca kisah-kisah baik dari para nabi, para solehin, baik dengan media yang ada sekarang atau di buku. Baca, sehingga cerita itu akan manusabbita bihi fuada, menguatkan hati kita. Allahu a'lam barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jazakallah khair Bunda. Boleh berikan apresiasi untuk Bunda kita Ustaz Hana ya.